Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Ajeng Yuka Vianti Putri, peserta pelatihan administrasi dasar angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang implementasi administrasi dasar pelayanan publik apoteker di instalasi Farmasi RSCD Dr. Amino Godo Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Kondisi administrasi dasar yang ideal tentunya diharapkan dapat terwujud di instalasi farmasi. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah terkait administrasi dasar, antara lain: yang pertama, dalam penyusunan naskah dinas, seperti nota dinas dan laporan pelaksanaan kegiatan dinas masih belum sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Oleh karena itu, saya melakukan pembaharuan format nota dinas dan laporan pelaksanaan kegiatan dinas. Yang kedua, dalam pengelolaan kearsipan, arsip yang disimpan seperti SOP belum disertai dengan daftar dokumen yang disimpan, sehingga perlu waktu yang lama ketika mencari dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, saya membuat daftar SOP dan meletakkannya di bagian depan file holder. Yang ketiga, terkait pelayanan prima. Petugas farmasi belum membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada pasien atau keluarga pasien pada saat memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya menyuarakan budaya 5S pada setiap briefing pagi. Kemudian, saya juga menempelkan poster 5S di meja penerimaan resep dan penyerahan obat agar petugas farmasi selalu ingat akan budaya 5S. Yang keempat, terkait SOP. Beberapa SOP belum tertib dilakukan oleh seluruh petugas farmasi, seperti misalnya pada SOP pelayanan resep, di mana dijelaskan bahwa petugas farmasi harus membubuhkan paraf setiap selesai mengerjakan resep. Namun, masih banyak petugas farmasi yang lupa membubuhkan paraf. Oleh karena itu, saya memberikan sosialisasi terkait SOP pelayanan resep pada saat briefing pagi. Saya juga memberikan note di dekat meja peracikan agar petugas farmasi selalu ingat untuk membubuhkan paraf pada resep. Yang kelima, pada materi perencanaan pembangunan daerah. Masalah yang dihadapi adalah proses rekap stok dan pemakaian obat di instalasi farmasi masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, saya membuat nota dinas kepada bagian PDE terkait usulan penambahan sistem peringatan otomatis pada obat atau alat kesehatan yang akan habis. Yang keenam, pada materi penatausahaan keuangan, yang dilakukan instalasi farmasi adalah berkaitan dengan anggaran belanja obat atau alat kesehatan. Masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan di bagian pengadaan instalasi farmasi adalah anggaran belanja obat atau alat kesehatan terkadang membengkak melebihi anggaran yang diberikan sesuai DPA akibat adanya force majeure dalam pelayanan kesehatan yang tidak bisa diprediksi. Sebagai contoh, adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah membuat perencanaan kebutuhan belanja obat atau alat kesehatan dengan tepat. Selain itu, perlu adanya penghematan dalam belanja obat atau alat kesehatan. Yang ketujuh, terkait proses pengadaan obat dan alat kesehatan melalui e-katalog, memerlukan waktu yang cukup lama sampai obat dan alat kesehatan tersebut datang ke gudang farmasi. Padahal, terkadang ada obat dan alat kesehatan kategori CITO yang harus segera ada. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan secara manual di luar e-katalog, terutama untuk obat-obat dan alat kesehatan kategori CITO, sehingga tidak ada kekosongan obat di gudang farmasi. Yang kedelapan adalah terkait komunikasi efektif. Komunikasi seorang apoteker kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan yang lain merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Masalah yang sering terjadi adalah pesan yang disampaikan melalui konfirmasi kepada tenaga kesehatan yang lain tidak diterima secara utuh sehingga masih ada miskomunikasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah menuliskan hasil konfirmasi sebagai bukti dokumentasi tertulis. Sekian pemaparan video implementasi administrasi dasar pelayanan publik dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.